Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya adalah Hari Rahmadi. Saya merupakan peserta bimbingan teknis kepala Laboratorium UPI angkatan 46 dengan nomor peserta 46026. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menunjukkan bagaimana caranya melakukan manajemen pada laboratorium komputer. Manajemen digital melalui suatu aplikasi yang dapat mengontrol komputer-komputer yang ada di laboratorium komputer menggunakan aplikasi yang disebut Pion. Oke, Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan ya Bapak Ibu ya, aplikasi manajemen laboratorium komputer. Nah, aplikasi ini salah satu aplikasi yang akan saya tunjukkan adalah Pion. Nah, Pion ini merupakan aplikasi manajemen komputer ya yang memiliki kemampuan atau fitur untuk mengolah komputer-komputer, di mana komputer sebagai pengolah disebut sebagai komputer server yang akan melakukan monitoring terhadap komputer-komputer yang akan dikelola secara jarak jauh atau istilahnya dapat kita remote. Komputer-komputer yang dimonitoring ini selanjutnya akan kita sebut dengan istilah komputer klien. Kemampuan untuk melakukan monitoring ini dengan syarat bahwa komputer-komputer tersebut saling terhubung dalam satu jaringan komputer yang sama, baik melalui kabel maupun nirkabel. Jadi syarat agar semua komputer ini saling terhubung dan dapat dilakukan monitoring itu adalah memiliki jaringan yang sama, baik jaringan menggunakan WiFi maupun kabel. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita langsung aja berkenalan dengan aplikasi yang disebut dengan Pion ya Bapak Ibu ya. Di sini saya sudah mendownload aplikasinya ya, ini Pion ya. Oke, linknya nanti ada yang di bawah ya, Bapak Ibu bisa unduh untuk linknya ya. Kemudian saya akan menunjukkan cara konfigurasinya ya. Ada 3 tahapan di video ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah bagaimana cara mengatur setting di komputer server. Yang kedua bagaimana mengatur setting di komputer klien. Dan yang ketiga adalah explore tentang fitur-fitur lebih lanjut dari Pion ini sebagai aplikasi manajemen laboratorium komputer. Baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk ke tahap pertama, yaitu melakukan konfigurasi di komputer server. Baiklah, kita mulai. Bapak Ibu silakan cari ya di window exportnya ketika sudah terinstall, yaitu Pion Configurator ya. Silakan Bapak Ibu klik ya. Kita tunggu ya ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini adalah Pion Configurator ya. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah setting dulu untuk bagian servernya atau masternya. Pertama di general ya, di general Bapak Ibu ini kita ganti dengan, ini kan ada 2 pilihannya, ada logon authentication sama key file authentication. Pilihnya yang key file authentication. Kemudian setelah di bagian general, kita ke authentication key. Nah, di sini itu ya Bapak Ibu ya, ini saya hapus dulu ya karena ini sudah pernah ada ya Bapak Ibu ya, saya sudah membuat ya. Maka di sini saya hapus aja, delete ya. Delete ini untuk menghapus ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi awal mulanya kosong sama seperti Bapak Ibu. Di bagian general saya ganti dengan key file authentication. Di bagian authentication key-nya kita akan bikin create key pair atau pasangan kunci untuk komputer server dan klien. Kita create key pair. Di sini saya tuliskan nama belakang saya, dalam hal ini Rahmadi ya. Oke, saya klik oke. Nah, Bapak Ibu ya. Nah ya, kunci baru sudah tersimpan, klik OK. Nah di sini ada Rahmadi public dan Rahmadi yang private ya Bapak Ibu ya. Nah untuk Rahmadi yang public ini ya Bapak Ibu ya, nanti kita bisa download kuncinya ya, download ya, ini di download ya Bapak Ibu ya dengan cara ya export key. Export key ini artinya kita mengambil kunci atau kode-kode kuncinya itu untuk digunakan di komputer klien. Ya, kita ekspor ya key dari Rahmadi public key ini.
saya taruh di download aja dalam hal ini ya, atau di desktop aja lah ya biar tahu. Saya taruh di desktop. Saya klik simpan. Nah, key yang public ini nanti akan digunakan di komputer klien. Setelahnya, Bapak Ibu ya, kita pergi ke location dan komputer. Nah, di sini juga saya hapus dulu ya Bapak Ibu ya, ini anggap kosong. Jadi di sini itu untuk location-nya Bapak Ibu ya, kita buat tanda tambah, ini tanda tambah ya. Kita klik 2 kali untuk rename-nya ya. Ini itu adalah di mana letak dari komputer-komputer itu akan berada. Dalam hal ini saya tuliskan nama lab-nya adalah lab Rahmadi, lab_Rahmadi dengan L-nya besar ya, H-nya kecil. Ini kecil aja lah ya supaya nanti saya tidak lupa, lab_Rahmadi, R-nya yang besar. Oke, nah di bagian sini ini adalah kalau yang ini adalah nama laboratoriumnya, di sebelah sini adalah nama-nama komputer kliennya Bapak Ibu ya. Nah di sini saya sudah mendapatkan salah satu device name, nama dari komputer kliennya. Dalam hal ini desktop ya, desktop HCUNVGT. Dari mana Bapak Ibu bisa dapat ini ya? Caranya nanti kalau Bapak Ibu pergi ke Window Explorer ya, di sini ada Window Explorer, kemudian Bapak Ibu klik di PC, nanti properties ya, sebentar ya Bapak Ibu lah. Nah, ketika Bapak Ibu klik properties, di sini akan muncul device name. Nah, device name inilah ya yang Bapak Ibu masukkan ya Bapak Ibu ya di bagian komputer ini, nama-nama komputer kliennya. Di sini saya sudah mendapatkan salah satu nama komputer klien desktop yang ini. Saya copy paste biar tidak ada typo. Saya tuliskan ulang di sini. Nah, kayak gitu. Kalau ini udah ya Bapak Ibu ya, kita klik apply ya. Nah, kemudian all setting we are set in order to effect the beyond service need to be restart. Oke, yes. Nah, sudah Bapak Ibu ya, itu adalah setting untuk komputer server. Selanjutnya kita akan setting untuk komputer kliennya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah melakukan konfigurasi atau setting di komputer master atau server. Selanjutnya kita ke tahap kedua, melakukan konfigurasi atau setting di komputer klien. Caranya masih sama ya Bapak Ibu. Bapak Ibu buka Pion konfigurator ya. Nah, ini Pion konfigurator, diklik ya. Setelah diklik Pion konfiguratornya Bapak Ibu ya, kemudian Bapak Ibu ke general, ini general. Untuk metodenya Bapak Ibu ganti key file authentication. Setelah ini Bapak Ibu pergi ke authentication key. Nah, di sini Bapak Ibu impor ya. Bapak Ibu melakukan import key. Bapak Ibu klik import key ya. Dari mana tadi kita setelah di video yang pertama, Bapak Ibu kita menyimpan key-nya itu ada di desktop. Nah, dalam hal ini saya pergi ke desktop, ini Rahmadi Public Key, di open. Nah, Bapak Ibu ya, ini berhasil, has been import successfully. Nah, key-nya udah, kalau sudah kita ke location-nya. Location-nya dibuat sama seperti lokasi yang kedua ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu klik tambah, di sini ganti namanya lab_Rahmadi seperti pada komputer klien komputer server yang semula ya. Kemudian ini klik OK. Untuk bagian komputer yang di sini ya dikosongkan saja, yang di sebelah kanan ini dikosongkan saja. Nah, itulah sangat mudah sekali kan? Itu udah selesai. Itu adalah cara konfigurasi atau setting di klien ya, di komputer kliennya. Pertama di general, ubah ke key file authentication, kemudian di authentication key-nya kita import key-nya, kemudian ke location-nya kita bikin lokasi yang sama seperti directory yang ada di laptop tersebut. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menuju ke tahap ketiga, yaitu explore lebih jauh aplikasi-aplikasi atau fitur. Nah, Bapak Ibu, setelah kita melakukan instalasi pada komputer server, kemudian kita melakukan instalasi pada komputer klien,
Sekarang kita masuki video bagian ketiga, yaitu melakukan penjelajahan terhadap aplikasi Pion Master itu sendiri. Bagaimana caranya? Pertama, di tombol window ini, Bapak Ibu tuliskan Pion Master. Pion Master. Nah, nanti ada suatu aplikasi yang memiliki gambar mata seperti ini. Pion Master tulisannya. Bapak Ibu silakan klik open. Ya, kita tunggu. Nah, Bapak Ibu ya, di sini ya di bagian location ya, di bagian location pilih laboratoriumnya. Di sini di laboratorium Ramadi ada satu komputer yang terkoneksi, yaitu desktop HCUN VGT. Ini nama desktop, ini nama komputer kliennya ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya akan menunjukkan beberapa fitur dari aplikasi Pion Master ini sendiri. Yang pertama adalah log. Log di sini bertugas untuk, ya di sana ada tulisannya, to reclaim all user full attention, you can lock their computer using this button. Ini untuk mendapatkan perhatian dari setiap audien atau setiap komputer klien yang ada di lab komputer. Ya, biasanya seperti di lab komputer saya ini ada sekitar 30 sampai 40 komputer. Ketika semuanya sudah menjadi klien, komputer klien yang terhubung di lab ini, ketika saya ingin agar anak-anak fokus tidak mengotak-ngatik komputer, saya klik lock. Nah, di sini sudah saya praktekkan, saya klik lock. Apa yang terjadi ketika saya klik lock ya? Bapak Ibu lihat di sini ya, ini adalah tampilan dari komputer klien ya. Tampilan dari komputer kliennya seperti digembok. Anak-anak tidak bisa berinteraksi dengan komputer tersebut ya. Nah, di sini ini adalah salah satu contoh dari komputer klien ya, Bapak Ibu tinggal exit. Nah, ini adalah gambar tampilan di komputer klien yang dia lock ya. Oke, kalau mau membukanya kembali ya klik unlock ya. Ketika kita klik unlock, maka tampilan si komputer klien kembali ke tampilan semula. Nah, ini adalah tampilan dari komputer klien ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Kemudian ada aplikasi ada fitur lainnya, remote view. Remote view ini yang sebagaimana ya Bapak Ibu ya. Remote view ini kan remote view itu artinya pemandangan. Nah, di sini itu mengizinkan ya kita agar melihat tampilan atau view dari komputer-komputer klien ya kayak gitu. Bapak Ibu ya, kalau kita klik yang ini ya komputernya kan ini remote view ya. Kita klik komputernya ya yang ini nih ya. Oke, sebentar. Desktop. Ini biasanya tinggal diklik aja, tapi kalau kita nggak mau ribet, kita langsung klik aja di bagian komputer yang menyala. Nah, ini adalah remote view. Kita melihat saja view di sini pemandangan ya. Jadi ini adalah remote view. Ketika kita ingin mengontrol, tapi kita tidak bisa memberikan gerakan ya. Kita nggak bisa open foldernya, ini nggak bisa. Kita buka folder Luar juga nggak bisa, kita buka browsing Google Chrome juga nggak bisa, karena ini tampilannya hanya sebagai remote view. Kalau kita ingin mengendalikan aksesnya atau mengontrol secara tidak langsung, kita gunakan remote control. Caranya ini diblok aja komputer yang ingin kita remote controlnya, kita pilih remote control. Nah, di sini kita sudah bisa, nah di sini kan tombol-tombolnya sudah aktif di bagian komputer klien. Ini komputer klien ya Bapak Ibu ya. Kita bisa buka Google. Oh, ini ya, ini. Nah, ini adalah komputer klien, ini bukan komputer yang saya gunakan, tapi yang ini adalah komputer klien. Saya memonitoring dan mengontrolnya dari jarak jauh menggunakan fitur yang disebut dengan remote control. Kalau remote view tadi melihat, kalau lock tadi mengunci semua aktivitas sehingga siswa menjadi lebih fokus. Kalau power down ini untuk mematikan dari komputer. Ini nggak saya matikan ya komputer kliennya nanti. Nah, text message ini ketika kita ingin memberikan pesan ya, pesan kepada komputer-komputer klien. Misalnya saya ingin memberikan pesan anak-anak fokus kita belajar dulu. Tuliskan tagnya di sini. Anak-anak silakan fokus. Anak-anak silakan fokus. Kita belajar dulu.
Perhatikan Mister Hari, ya. Oke, kita kirim, ya. Nah, apa yang terjadi, ya? Maka si komputer klien ini akan mendapatkan pesan Bapak Ibu, ya. Kita cek komputer klien. Nah, ini adalah tampilan dari komputer klien, di mana si komputer klien ini mendapatkan pesan. Anak-anak silakan fokus, kita belajar dulu, perhatikan Mister Hari, ya. Ini adalah tampilan dari komputer klien. Oke. Oke. Start application untuk membuat suatu aplikasi, ya. Open website aja yang saya contohkan, ini salah satunya. Open website ini digunakan, ya. Nah, ini kan please enter URL of website do you want. Nah, misalkan, ya, Bapak Ibu di sini kita akan membuka Google. Jadi kita membuat semua komputer-komputer klien itu membuka Google. Maka kita tuliskan di sini www.google.com. Maka setiap komputer klien akan membuka website Google. Nah, kalau kita lihat di sini tuh, ya, di tampilan klien tadi tuh waktu dia di bagian kecil ada proses di mana Google-nya kebuka kayak gitu. Oke. Selanjutnya screenshot yang mengambil rekaman, ya, mengambil screenshot dari ini, use this function to take a screenshot of selected computer. Jadi komputer-komputer yang kita pilih ini nanti bisa kita screenshot, ya. Ambil screenshotnya, cetek, ya. Screenshot of one computer have been taken successfully. Artinya screenshot ini sudah ada, kita dapat di bagian screenshot, ya. Nanti kita cari nih di bagian screenshot. Kita lihat, ya. Nah, seharusnya ada di bagian screenshot gitu. Kita bisa mengambil screenshot-nya. Oke, itu adalah fitur-fitur yang ada di dalam Pion Master ini, sangat berguna sekali. Kalau saya paling suka lock, ya, kemudian remote view, remote control, power down. Power down itu untuk mematikan komputer, ya, klien-klien, ya. Apalagi kalau anak-anak nggak digunakan, daripada saya berjalan, mending saya matikan remote-nya dari sini, dari komputer master. Pesan juga saya sangat suka ini. Open website juga, ya. File transfer, ya, ini bisa. File transfer itu gunanya untuk memberikan file, misalnya anak-anak silakan install aplikasi ini, kita bisa menaruh file, digunakan fitur dari file transfer ini, kayak gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu, ya, fitur-fitur dari Pion Master ini. Bapak Ibu bisa melakukan eksplorasi lebih jauh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.